Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Amin. Amin ya. Dalam beberapa waktu ini setelah pemilihan presiden ya, itu muncul beberapa dibilang orang ini sekarang bilangnya tagar. Tagar ini apa ya? Apa artinya tagar ini? Kayak sebuah pernyataan ya, kayak sebuah seruan gitu ya. Ada sebagian yang menyatakan Indonesia adalah gulita. Ya, benar ya. Terus di pihak orang-orang yang saya nggak tahu, entah pendukung pemerintah, entah orang-orang yang optimis, bikin tagar juga. Indonesia terang benderang, betul ya? Yang satu Indonesia terang benderang, yang satu Indonesia gelap gulita. Tidak cukup sampai situ. Ada lagi mahasiswa yang wisuda dibentangkannya satu banner yang tinggi gitu ya, dibilangnya seruan Indonesia cemas, seruannya Indonesia cemas. Lalu ada lagi diikuti lagi, tagar lagi, kabur aja dulu. Maksudnya kalau yang punya duit pindah ke luar negeri aja, jangan di Indonesia. Kalau saudara pilih yang mana kira-kira? Bapak Ibu ada di grup yang mana? Indonesia terang kah? Indonesia gelap kah? Yang Indonesia terang kah? Tetap ya Mas. Indonesia terang apa gelap? Kalau saya pilih dua-duanya. Ya. Saya mau Indonesia terang itu kalau pagi, siang, sore Indonesia wajib terang. Kalau malam Indonesia wajib gelap. Karena terang dan gelap itu masing-masing Tuhan juga yang mengajarkan. Dipisahkan jalan terang dari gelap. Supaya apa? Supaya jangan tidak terus Bapak. Ada waktunya kita beristirahat. Ya. Di negara bagian lain ada malamnya itu cuma 1 jam. Habis itu siangnya 23 jam. 23 jam. Kira-kira enak kok. Nah, kalau kita tidur, kira-kira lampu di kamar kita itu menyala atau mati? Apa Bapak Ibu? Nyala. Kalau komputer seolah-olah dia nggak di shutdown gitu. Jadi tidur tapi pikirannya sesuatu ini, sesuatu ini berbeda itu. Iya betul nggak? Tapi nah pertama ada sebagian orang tidur kan cuma matiin lampu, kasih lagi penutup mata. Jadi memang benar-benar maunya tidur itu istirahat itu berkualitas. Nah seruan di sini di dalam firman Tuhan ini firman Allah katakan bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini seruan bagi kita. Seruan ini di dalam segala kondisi. Raja Daud mengatakan begini, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Sebab Engkau beserta denganku. Jadi buat kita umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan
benar-benar percaya, seperti lagu tadi katakan, benar-benar Tuhan itu kita andalkan, benar-benar Tuhan itu yang kita percaya. Walaupun lewat di dalam lembah kegelapan itu nggak ada masalahnya buat kita. Seharusnya, betul ya. Seharusnya seperti itu. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu bilangnya cuma lembah kegelapan, lembah kegelapan. Tapi kalau terjemahannya itu di bahasa Inggris bilang the valley of the shadow of death. Jadi lembah shadow itu bayang-bayang, death itu kematian. Jadi Daud itu melewati yang namanya kegelapan itu, dia benar-benar bukan cuma kegelapan. Ya. Benar-benar dia melewati masa-masa kritis di dalam kehidupannya. Benar-benar dia melewati masa-masa sukar di dalam kehidupannya, tapi dia sama sekali tidak khawatir karena dia tahu kalau dunia mati ya semua sudah di dalam rencananya Tuhan. Dia tahu bahwa yang menyertai dia itu adalah Allah yang dapat diandalkan, Allah yang dapat dipercaya. Sehingga lembah bayang-bayang maut sekalipun itu terlewati. Kenapa saya katakan itu tidak berpengaruh bagi kita umat Tuhan? Saudara ingat, waktu bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir, salah satu tulah itu adalah gelap gulita, ya, gelap gulita. Tapi itu hanya berlaku di dalam pemukiman orang-orang Mesir. Itu jelas dikatakan, tetapi itu tidak terjadi di dalam lingkup umat Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi cukup jelas firman Tuhan sekarang ini, Allah sangat-sangat ingin, sangat-sangat menegaskan bahwa kita, entah sudah saatnya, saudara kita sudah bangkit atau masih apa? Masih tidur? Kita sudah bangkit atau sudah masih bersegoyang, usaha poin, semua tenang aku. Seruannya itu untuk kita bangkit sekarang ini. Cepat atau lambat dia kalau sudah ada yang bangkit dari dulu optimis, pokoknya saya yakin Tuhan ini itu luar biasa. Tapi kalau yang saat ini saudara masih kurang yakin akan kehendak Tuhan, kurang yakin akan gimana nanti masa depan saya. Ini sebuah firman Tuhan ini berlaku kita sekarang. Amin Bapak Ibu. Amin. Kayaknya pada terjadi. Seruan ini dikatakan sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas. Kita melihat kebenaran firman Tuhan. Di dalam Yesaya 9 ayat yang kedua, firman Allah dikatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ya. Kegelapan, kesuraman, kecemasan, kekhawatiran, ternyata di dalam firman Tuhan ini bukan hal yang baru, Bapak Ibu. Firman Allah katakan yang sekarang ada ini dahulu sudah ada, dan yang nanti akan datang pun yang dulu ternyata sudah datang. Ya, kita lihat di bidang otomotif saja ya. Dulu mulai keluaran kayaknya gitu ya, kita lihat, kalau saya ingat dulu kecil itu Honda Grand, Honda Astrea, ya, terus Mitsubishi Supra itu baru, modern, ya.
orang bangga sekali kalau naik CB. Iya, itu membuktikan bahwa apa jangan itu ya kayak gitu, pengennya nanti modern. Anaknya berusaha kok kayak gini ya. Balik lagi ya dulu belanja ke pasar, ya. Dulu belanja ke pasar, berinteraksi sama orang, ya, rame. Terus tiba-tiba online, pasar sepi. Saudara saya punya pasar. Nah, online bosan dia benar. Saudara bisa lihat nanti, nggak ada yang benar-benar baru ini dari dulu nggak ada. Dari yang ada apa itu belum pernah terjadi enggak. Sudah, ya. Jadi masa-masa kegelapan, masa-masa kecemasan, memang kita perlu untuk senantiasa berusaha. Ya. Kita perlu untuk senantiasa berjaga-jaga. Kita perlu untuk mengantisipasi. Cuma jangan hidup di dalam kekhawatiran. Jangan hidup dalam kecemasan. Saya sama istri berulang kali melewati lembah kecelakaan ini ngeri banget. Iya, ngeri. Itu dulu saya alami itu sampai benar-benar nggak bisa tidur, badan itu menggigil, meriang sampai malam. Itu gimana ya? Tapi sekarang ini kayak yang dulu-dulu itu udah pernah terjadi Tuhan. Tapi ya saya juga mau jumawa juga, saya juga jangan lagi lakukan. Jangan terjadi lagi. Tapi siapa tahu nanti datang lagi yang lebih berat ya kan mau menggigilkan kita aja. Tapi dulu itu sudah pernah terjadi, ya kecemasan-kecemasan, kekhawatiran-kekhawatiran. Maka akhirnya kita tetap saja berjalan. Kita tetap saja disertai oleh Tuhan, disertai oleh penyertaannya yang luar biasa dan janji Tuhan itu tidak omong kosong. Dimana katakan aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Bapak Ibu tahu kecemasan terbesar yang ada dalam kehidupan saya adalah gimana anak-anak saya nanti Tuhan. Hidup di dalam zaman yang apa-apa serba apa ya uang apa istilah uang itu udah bukan lagi uang ini Pak Andes kemarin digital ya semua itu udah pakai digital. Gimana nanti misalnya gitu ya anak-anak saya yang mengalami hal seperti itu harus mereka pasang chip, ikuti cara kerja di tempat kerja mereka, karyawannya harus mematuhi aturan yang seperti itu. Mungkin absen barcode selama ini ada yang sudah pakai sidik jari ya kan, mungkin nanti tidak cukup sidik jari saja dan lain sebagainya. Bagaimana seandainya pilihan-pilihan itu jatuh kepada anak-anak kita nantinya, dan itu satu kecemasan yang luar biasa. Saya katakan, wih Tuhan, kalau bisa lah, biar anak-anakku semua jadi bos gitu ya. Jadi mereka yang punya gitu ya. Iya. Jadi mereka nggak dikuasai, tapi biarlah Tuhan kalau mengizinkan, biarlah mereka menguasai. Tapi biarlah itu semua dalam kehendak Tuhan. Saya hanya sebagai manusia gitu ya, hanya bisa ya sudah kami mengurani anak-anak kami dengan firman Tuhan bahwa nggak ada pribadi lain yang bisa menolong kehidupan mereka di dalam saat-saat kesulitan. Firman Allah katakan di dalam Yesaya 9 ini, mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah terbit. Jadi ini adalah merupakan satu seruan yang optimis. Firman Allah katakan ayat selanjutnya, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Allah yang membantu bahwa orang-orang ini ternyata bersorak-sorak, menimbulkan sukacita
sekarang di sekeliling kita dipenuhi sama orang-orang yang sedang aneh gitu ya, kayaknya enak gitu. Saya kadang-kadang orang mepet-mepet gambar, kok aku nggak pernah tahu mepet gambar gitu. Kayaknya senang gitu mepet gambar, gitu. Berasa rasa buku, berasa larang. Ya cuma gimana mau mepet gambar, nah namanya enggak ya, nanti orang curiga gitu. Ini Pak, gitu ya, orang beli saham, mepet gambar, kok enak sih? Berlatar-latar itu, punya Tuhan, tak angguti tak bebek rumah itu kalau masalah. Orang curiga. Tapi kalau kita nggak pernah mepet gambar, tapi orang lihat, oh ini orang mepet gambar, tapi kulitnya berkecukupan. Kok Tuhan selalu ada kan? Kan enak gitu ya. Orang makanya orang kalau bilang saya itu lagi susah, terus orang nggak percaya. Orang pengen misal rokok bos, saya sering ada di pasar-pasar gitu ya, orang-orang itu nggak ada itu satupun orang yang mau melas sama saya. Oh iya Pak, memang hidup ini susah, nggak ada. Orang yang ya sudah makanya nyesel banget. Ini saya lagi program Bapak Ibu, udah 1 minggu ini nggak makan nasi saya. Sisa site. Ya, tapi bukan karena saya khawatir, enggak, cuma saya banyak seruan juga di media-media sosial umur 40 tahun ke atas itu harus bisa mengurangi 5 judi. Ya, ya saya cuma gitu aja. Sementara ya baru nggak makan sayur, ya puji Tuhan sudah bisa. Gitu. Cuman ngopi, gula itu kan putih juga, ngopi itu masih belum bisa. Karena saya kurangi gula sama kurangi nasi, nanti mungkin tulang kayak gak ada tenaganya. Tapi ya sedikit-sedikit saya usahakan. Nah seperti itu seruan Tuhan untuk kita menjadi terang. Mengatakan apa itu menimbulkan sorak-sorak di antara kita. Ya. Seruan Indonesia mengalami krisis itu sudah dari tahun 2020 berapa? 2023. 2023 ini 2000 kemarin 2024 ini masuk 2025. Kan kita lihat dari kenyataannya ya, dari setelah apa yang kita alami kan ternyata ya Tuhan masih tetap saja kok memimpin kita. Gak ada yang benar-benar kita itu mengalami progres. Dan itu harus berusaha. Dan itulah bukti kuasanya. Tahu Bapak Ibu, sekarang ini saya berusaha melawan Tuhan. Karena makin hari makin
Itu aman, soalnya itu bisa air. Ya. Kita harus bisa menjadi terang di tempat kita masing-masing. Kita harus bisa membawa dampak yang luar biasa. Firman Allah katakan, engkau harus berdoa untuk kesejahteraan tempat di mana engkau ada. Amin. Setiap hari saya doakan Wonogiri Kota. Tuhan Yesus berkati Wonogiri Kota. Biar ada kesuburan, kemakmuran, kesejahteraan, biar ada kemajuan Tuhan Yesus. Kemajuan Wonogiri Kota di bidang ekonomi supaya kembali bergairah ekonomi masyarakat Wonogiri Kota. Supaya kami yang tinggal di dalamnya pun menikmati kesejahteraan Wonogiri Kota. Ya walaupun mungkin kelihatannya nggak ada dampaknya. Saya bukan bupati, saya bukan perangkat pemerintahan yang bisa mensejahterakan, yang bisa bagi-bagi amplop untuk masyarakat sekitar untuk mensejahterakan. Tapi saya yakin percaya kalau Tuhan bilang katakan seruannya, berdoalah. Kayaknya sepele, tapi kalau kita nggak berdoa untuk lingkungan kita itu bakal kapal. Tapi kalau kita terus doakan Tuhan supaya Wonogiri, supaya Manyaran, supaya di Karanglor, di tempat kerja Mas itu juga, supaya di Solo, di Bogor, Mas Rizky gimana Mas? Di Piji ya? Iya, supaya di Piji Tuhan sejahterakan. Amin. Itu seruannya. Amin. Ya. Supaya kita memiliki semangat. Kalau bukan kita yang menyemangati kota di mana kita tinggal, maka kota itu akan menjadi kota kegelapan. Ya. Di Widoro, Bapak Andreas dengan Ibu Sutrisni, terus menyerukan supaya di tempat ini dipenuhi kemuliaan Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa yang lebih banyak lagi diselamatkan, supaya sejahtera dari kami dulu. Mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi hangat lantaran merusakkannya dan mencuri, membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga hangat dan karat tidak merusakkannya dan mencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu juga hatimu berada. Ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan. Tak seorang pun dapat mengabdi pada dua-dua, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak meninggalkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi pada Allah dan kepada Mammon. Ini garis bawahnya adalah firman Allah katakan mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ada firman Tuhan juga mengatakan keinginan mata, keinginan daging, serta keangkuhan hidup. Judul berikutnya di sini tadi mengatakan hal mengumpulkan harta. Nah, yang perlu kita waspadai sekarang adalah supaya kita berfungsi sebagai terang yang maksimal adalah menjaga mata. Ini firman Tuhan katakan mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah
mendapatkan apapun dengan menghalalkan segala cara. Ini yang membahayakan. Makanya Allah terlebih dahulu mengingatkan bahwa yang tidak jadi itu mata kita. Karena kalau mata kita ini sudah gelap dengan kemewahan, gelap dengan sesuatu yang pokoknya saya yang modern, kalau yang tidak modern. Ada yang diwawancara di video-video itu. Kira-kira yang nanti jadi pasangannya Mbak harus punya apa ya? Oh minimal punya Rio. Yang David apa? Udana. Minimal. Ada yang lebih gila lagi. Minimal kalau melamar Mbak ini butuh mahar berapa? Kemarin ada yang butuhnya dilamar 300 juta. Uangnya 300 juta, uang panai namanya. Uang mahar ya. Panai 300 juta. Ditolak sama mamanya. Cuma 300 juta berapa? Lalu berapa? 5 miliar. 5 M. Waduh. Itu kan apa? Ya. Makanya sangat kalau mau disangkaukan apa hubungan dengan hal mengumpulkan harta? Karena yang bisa menggelapkan mata kita, yang bisa menggelapkan pelita tubuh kita adalah uang, adalah kekayaan, adalah kemewahan. Ya bukan berarti nggak boleh, kita kalau Tuhan izinkan kita hidup diberkati Tuhan kita kaya raya begitu gitu ya. Tapi bukan karena itu kita lantas menjadi orang apa standarnya harus uang. Ya. Dimana katakan bukan dengan barang yang engkau menebus dosa, bukan dengan emas perak membayar diri kita, membayar hidup kita. Jadi jangan pernah standarkan hidup kita ini dengan yang namanya uang. Ya. Kekayaan itu kalau Tuhan yang memberikan begitu luar biasa. Abraham, Ishak dan Yakub nenek moyang bangsa Israel, bapak-bapak leluhur kita, itu semuanya nggak ada yang miskin. Kaya raya. Ayub itu kaya raya. Dan mereka diizinkan untuk menjadi kaya untuk memberkati bangsa-bangsa. Kalau Bapak Ibu sudah di level tahap seperti itu, yang sudah memiliki bisa untuk berbagilah itulah cara kita menjadi terang. Ya. Bukan makin kaya, bukan makin susah kita untuk berbagi. Firman mengatakan kamu nggak bisa mengabdi pada dua Tuhan, nggak bisa mengabdi pada Allah, mengabdi pada manusia. Allah di atas kita, tetapi uang mamon itu kita butuhkan juga. Amin Bapak Ibu. Kerjaan Tuhan itu butuh uang, tapi bukan uang yang kita puja, yang kita sembah-sembah. Persembahan janda miskin itu cuma 2 peser seduit ditaruhnya sembah sama Tuhan. Bukan masalah hukum. Memang saya katakan kerjaan Tuhan membutuhkan uang, membutuhkan dana. Hamba-hamba Tuhan perlu untuk dipelihara, tetapi uang itu bukan yang menguasai kita. Jadi kita harus tahu ya, mata
mengambil sedikit pun tidak tidak kekurangan. berkekurangan. Benar itu ya, itu firman Tuhan. Karena apa? Karena Allah tahu memberikan takaran. Penghasilan Bapak Ibu Saudara sekalian beda-beda. Kami saja setiap hari penghasilan kadang Tuhan kasih sedikit, ya sudah berarti itu cukup untuk hari ini, cukup terlewati puji Tuhan. Kalau hari berikutnya ada berkat lebih, ya berarti Tuhan izinkan, ya itu memang bagian kami. Gak perlu menuntut pokoknya katakan standar saya satu hari harus dapat sekian. Jangan. Pokoknya penghasilan saya harus sama dengan penghasilannya Pak Anto. Maka ibu saya Pak Anto. Akan hari jengking orang itu. Iya. Tapi yang Tuhan kasih banyak tidak berlebihan. Yang Tuhan berikan sedikit tidak Amin. Dan di situ kita bisa bersyukur. Amin. Bisa bersyukur kepada Tuhan. Jadi harus kita jaga mata kita, hati kita. Firman Allah katakan di dalam Yesaya 61 ayat 6. Mulai dari ayat kabar selamat kepada Sion, Roh Tuhan telah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Dia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang menurut hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti minyak, minyak untuk pesta, ganti kain tabung, nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Ayat yang ke-6, tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda. Kalau kita sudah melakukan ayat 1 sampai ayat yang ke-5 tadi, ya nanti baca sendiri, itu fungsi kita. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5 itu fungsi kita orang percaya supaya kita menjadi terang. Banyak tadi ya, banyak yang sudah kita baca tadi. Bentar ya, nih, menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hatinya, untuk memberikan pembebasan kepada orang tawanan, kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan rahmat Tuhan dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi kita supaya kita jadi terangnya Tuhan. Dan sesudah semuanya itu kita lakukan, firman Allah katakan, tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Amin. Firman Allah katakan, kamu akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor.
kelihatannya sedikit, kalau kita sudah bisa menjadi berkat, orang akan tahu. Orang akan melihat kita. Menjadi imam itu tanggung jawabnya tidak kecil. Menjadi imam itu tanggung jawabnya sangat-sangat besar. Ya. Tanggung jawab imam, tanggung jawab orang yang bisa memimpin itu sangat besar. Oleh sebab itu kita membutuhkan peran daripada Tuhan. Kita baca lagi. Yesaya 58 ayat yang ke-8. Ini hampir sama ayat firman Tuhan yang sebelumnya. Ini lebih tentang berpuasa ya. Nanti Bapak Ibu baca sendiri. Kalau mau dari pasal yang ayat pertama, judul-judulnya salah yang palsu dan yang sejati. Tapi kita akan langsung melihat di dalam ayat yang ke-8. Firman Allah katakan, pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi bagian barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Ya, ini hal yang luar biasa. Firman Allah katakan pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar. Kalau dari ayat sebelumnya dikatakan kami berpuasa begini. Firman Tuhan katakan kamu berpuasa tapi kamu berkelati. Kamu berpuasa tapi kamu melakukan hal-hal yang berdosa. Bukan seperti itu. Ya. Orang yang menunjukkan dirinya beribadah kepada Tuhan, dia juga wajib menunjukkan bahwa hidupnya benar seperti itu. Ya. Itu wajib, mutlak. Tanpa nggak ada kaki-kaki. Baru firman Tuhan katakan baru terang kita itu akan mereka seperti fajar. Luka kita akan pulih dengan segera. Lalu apapun akan memimpin kita. Kebenaran itu ada di barisan depan kita. Kemuliaan Tuhan ada di barisan belakang kita. Dan kita ada di tengah-tengahnya. Berarti pengawalan Tuhan itu luar biasa. Amin. Sekarang tidak ada orang yang bisa berkelompokan dengan yang namanya kebenaran. Ya. Kalau ada yang mengganggu kita dari belakang kita, melalui hal-hal yang mistis dan lain sebagainya, ya, tanpa kita tahu, mungkin di depan kita baik, tapi di belakang kita guna-guna. Di belakang kita sudah ada kemuliaan Tuhan. Tuhan. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa berdiri di hadapan Allah. Paulus waktu itu ingin membinasakan umat-umat pilihan Tuhan. Tapi ketika dia perjalanan menuju ke Damsyik, membawa surat kuasa, membawa kewenangan penuh, penjaraan kalau benar, Tuhan yang dihadapi Rasul Paulus apa? Kemudian Tuhan waktu datang sama dia langsung tersungkur. Enggak kuat, tersungkur. Matanya menjadi buta. Selama ini yang dia lihat hanya kebencian, tetapi kalau kemuliaan Tuhan yang sudah membela kita, saya jangan entah santet, entah apapun, entah bunga-bunga, itu nggak akan mempengaruhi kita. Karena kemuliaan Tuhan itu luar biasa dan itu yang melindungi kita di belakang kita. Harus paham. Kalau orang lain bisa kesurupan, tempelan itu orang itu. Ya. Orang Kristen itu kalau benar-benar di dalam firman Tuhan itu nggak bisa kesurupan, nggak bisa tempelan. Betul ya?
jualan yang baru itu. Di sebelahnya ada Mbak Jalak. Itu ya kedoknya katanya pengobatan alternatif dan lain sebagainya gitu ya. Sementara ada lahan orang yang ditempati WC saya ini sebenarnya itu teras rumahnya mereka gitu. Cuma justru lama-kelamaan dijadikan itu dan rumah orang sebelahnya. Nah istrinya ini protes sama suaminya. Pak, pokoknya jangan tuh Pak, itu kan masa teras rumah kita dijadiin dengan mereka. Suaminya ini bilang sekolah menjadi baca rumah di mengkone apa itu tiga oke. Nah anaknya dia mereka punya anak cuma satu. Anaknya gawe malah ciloko malah susah. Itu orang yang di luar Tuhan. Ya. Takut orang ini takut. Dalam persaingan usaha dan lain sebagainya. Istri saya pernah ditawar. Ya misalnya belum tempat usahanya dan mulai laris. Nek saingannya bisa tak tutup. Jadi walaupun buka terlihatnya tutup. Mainnya kayak gitu. Lah istri saya yang bagaimana? Ya sudah, pokoknya berpatokannya ya rezeki kalau rezeki kita ya datang sama kita, nggak bisa ditutup oleh apa. Itu orang dunia. Tapi kalau kita yang percaya sama Tuhan, nggak usah takut. Ya. Dan barisan Tuhan ini kebenaran, barisan belakang ini kemudian. Firman Tuhan kita lanjutkan sudah mulai. Sudah mulai capek ya Bapak Ibu. Ini ayat terakhir aja Bapak Ibu ya. Allah katakan di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-23. 23 sampai selesai saja. Ini hal yang luar biasa. Harapan masa depan kita. Sama kita baca ya. Mulai pasal 23. 1, 2, 3. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Amin. Ini pengharapan kita, pengharapan untuk masa yang akan datang. Di Yerusalem baru, kota Allah. Kita nggak memerlukan lagi matahari, nggak memerlukan bulan, nggak perlu lampu lagi. Kalau sekarang lampu ini gampang sekali mati, baru beli paling jarak berapa minggu, karena sudah putus dan lain sebagainya. Itu yang ada di dunia. Tapi firman Allah katakan terang Tuhan, kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah menerangi kota Yerusalem baru. Amin. Anak domba Allah itu adalah lampunya. Allah katakan bangsa-bangsa berjalan di dalam cahayanya, itu gerbangnya nggak pernah ditutup karena nggak ada lagi malam hari, tidak ada lagi kecemasan, dan yang bisa masuk ke situ adalah orang-orang yang benar-benar menjaga kehidupannya. Oleh sebab itu, seruan pagi hari ini bangkit menjadi terang. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi malam
Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Tuhan menambah apa pagi hari ini biarlah kita semuanya yang sudah terjadi Tuhan, kita mau bersyukur pada Tuhan buat setiap firman yang kita boleh dengar pagi hari ini, mengingatkan pada Tuhan kita. Jadi seperti apa yang menjadi tema mata kita, buat kami sesungguhnya mengalahkan kegelapan. Ya kita mau izinkan Tuhan hadir memenuhi kehidupan kita. Kita mau izinkan Tuhan itu bercahaya sehingga orang Tuhan boleh memandang kepada kehidupan kita dan mereka boleh memandang Kristus yang Dia tidak lagi sama tetap tidak berkasihnya.